Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, al-ikhwan wal akhwat wal aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul, bertemu, bertatap muka, berjumpa kembali di masjid kita ini, di masjid Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Imam An-Nasa'i. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk menjelaskan secara ringkas, walaupun tidak sampai dari A sampai Z, akan tetapi minimalnya apa yang akan kita praktekkan, apa yang kita sampaikan nantinya itu bisa menjadi modal utama bagi kita semua untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan jenazah. Karena sesungguhnya telah kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berada di atas syariat Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau ya Muhammad di atas satu syariat dalam agama ini, fattabi'ha, ikutilah syariat itu. Maka ketika Nabi SAW diperintahkan untuk mengikuti syariat yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka ini juga berlaku bagi kita semua. Dan di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan jenazah atau berkaitan dengan mayit dari kalangan kaum muslimin yang telah meninggal dunia, maka di sana banyak syariat-syariatnya. Namun kita lebih memfokuskan kepada beberapa fardu kifayah yang sangat penting, yang dikenal dengan 4 fardu kifayah, yaitu dimulai dengan memandikannya, dilanjutkan dengan mengkafani, menyolatkan, dan sampai nanti menguburkannya. Maka kita lebih memfokuskan kepada 4 perkara ini. Karena waktu yang sangat terbatas, kita hanya diberi waktu sampai waktu zuhur saja. Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini kita bisa menjelaskan minimalnya 4 perkara tadi, yaitu dimulai dari memandikan, kemudian mengkafaninya, menyolatkan, sampai kepada menguburkannya. Yang mana keempat hal ini pernah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau ketika beliau SAW berdialog dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Satu saat ketika Rasulullah SAW pulang dari pekuburan Baqi, selesai memakamkan ataupun menguburkan jenazah salah seorang sahabat, beliau pulang, kemudian masuk ke rumah Aisyah dan mendapati Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu mengeluh, "Wa ra'sah, aduh kepala saya pusing, sakit kepala." Maka Nabi SAW juga memberikan jawaban seperti itu, "Wa ra'sah, kepala saya juga sakit," kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma darraki, law mitti qabli fa ghassaltuki wa kaffantuki wa shallaitu 'alaiki wa dafantuki." Tidak usah cemas wahai Aisyah, jika engkau meninggal dunia atau mati sebelum aku, maka aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, aku yang akan menyolatkanmu, dan aku yang akan menguburkanmu. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini bisa kita dapati bahwasanya ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidup dari kalangan kaum muslimin ketika mendapati ada yang meninggal dunia dari saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Namun saya anjurkan agar kalimat ini
para suami jangan mengatakan kepada istrinya, karena nanti bisa dapat jawaban yang aneh gitu ya. Oh, pengen saya cepat mati ya, gitu. Biar kamu bisa nikah lagi. Nah, untuk ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi kita tidak memperpanjang muqaddimah ini karena intinya daurah ini dilaksanakan lebih kepada prakteknya, ya, lebih kepada prakteknya. Adapun teori-teorinya ataupun pembahasannya itu bisa Anda dapati di dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang sangat lengkap, dan insya Allah ya sebagian besar antum mungkin sudah memiliki kitab-kitab itu. Maka di sini perlu saya sampaikan yang menjadi banyak rujukan dari pembahasan ataupun daurah kita ini, saya banyak merujuk kepada kitab seperti kitab Ahkamul Janaiz yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, demikian juga kitab Al-Wijazah fi Tajhizil Janazah oleh Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghaith, demikian juga kitab Al-Muqarrib li Ahkamil Janaiz yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Uraifi, ataupun kitab-kitab fikih yang lainnya seperti Al-Wajiz atau fikih sunnah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini mungkin sebatas pendahuluan dari ana dan saya, yang nantinya akan kita dapati bagaimana praktek-praktek di dalam penyelenggaraan jenazah secara ringkas. Itu yang saya inginkan, tidak mengupas tuntas ataupun membahas A sampai Z, nanti nggak cukup waktunya. Akan tapi sedikit, mudah-mudahan dengan sedikit yang kita praktekkan tersebut, jika nanti memang ada sedikit penjelasan, saya berusaha untuk menjelaskannya. Jika tidak, mungkin nanti ya ada waktu sesi tanya jawab di akhir perjumpaan ataupun daurah kita ini. Ataupun jika ada permasalahan yang nanti tidak bisa kita jawab, tidak bisa kita berikan solusinya, mungkin bisa ditanyakan yang kepada ustadz-ustadz ya, atau kepada para ulama yang lebih a'lam lagi dari saya ataupun dari kita semua, insyaallah. Nah, mungkin ini saja sebatas pendahuluan, karena memang pembatasan waktu ataupun jadwal yang disampaikan kepada saya itu sudah ada gitu ya, dari jam sekian usahakan Ustaz supaya nanti selesainya pas kan gitu ya. Jadi kita melihat kepada waktu supaya tidak terlalu siang nanti, karena pembukaan ataupun muqaddimah ini hanya diberikan waktu kurang lebih 15 menit saja. Semoga tadi apa yang kita sampaikan ya bisa menjadi pendahuluan pertemuan atau daurah kita ini. Kita nanti langsung kepada prakteknya, dimulai dari memandikan ya, memandikan nanti di sebelah sana, yang mana kita sudah menyiapkan mumathilnya, modelnya, artisnya ya, ada Akhrudi nanti insyaallah memandikan di sebelah sana. Kemudian setelah itu mengkafani nanti di sebelah sana. Nanti mohon tempat yang sudah sudah diisolasi nanti bisa dikosongkan. Mengkafani, setelah itu menyolatkan juga di sana dan mengantarkan jenazah kita dari arah sana. Nanti sudah disiapkan juga kerendanya ya, tandu untuk mengangkat jenazah, tapi bukan orang ya, mungkin debuk pisang gitu ya, dibungkus. Kemudian nanti berjalan sampai ke lubang kuburan yang sudah kita persiapkan di sana, lahat. Walaupun di sana nanti ada syak, ada lahat, kita lebih merujuk kepada lahatnya, sebagaimana Nabi SAW dikuburkan dengan bentuk lahatnya ya, lahat pada kuburannya. Kemudian setelah itu nanti baru jika ada sisa waktu kita akan melanjutkan ya tanya jawab ataupun yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja pendahuluan dari saya, kita langsung kepada praktek. Dan kami harapkan kepada para ikhwan ataupun kepada para panitia yang sudah ditunjuk untuk menemani proses pemandian, pengkafanan atau sampai pengantaran jenazah, dipersiapkan untuk ya bersiap-siap begitu ya, menyambut nanti kegiatan-kegiatan sehingga bisa selesai dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita langsung masuk kepada sesi yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.